Hai, ketemu lagi. Saya Putri dan rekan saya Davin di podcast Tusar. Hai Kang Davin. Halo Kak Putri. Hari ini kita bersama Kak Fazrina, Bang Riki, dan Bang Willy. Hai Kak Halo Fazrina, Kak. Bang Riki, Bang Willy. Halo Hai, Kak. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai isu-isu kontemporer yang lagi hangat di masyarakat. Sebelumnya kita sudah melakukan survei. Isu-isu yang akan kita angkat yaitu mengenai korupsi, money laundry, dan hoax. Langsung saja, mungkin bisa dibantu sama Kak Fazrina. Sebagai contoh korupsinya, kita ambil kasus OTT BPK di Bekasi. Kenapa nih Kak bisa sampai kejadian begini? Baik, Mbak Putri, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sebelumnya saya menyesalkan kejadian seperti ini terjadi begitu. Jika dikaitkan dengan BPK telah memiliki sistem yang terstruktur sehingga hal ini dapat diminimalisir. Namun terjadinya hal ini balik lagi kepada individunya sendiri ya. Harusnya bijak dalam mengontrol diri agar terhindar dari kejadian seperti ini. Pendapat saya begitu, Mbak Putri. Menarik nih Kak Fazrina. Berarti faktornya dari individu ya Kak? Kira-kira gimana nih dampaknya menurut Bang Riki? sangat fatal ya, karena lembaga pemeriksanya sendiri yang melakukan korupsi. BPK bisa berdiri itu atas dukungan masyarakat dan berkembang dengan dukungan dari pemerintah. Nah, jika kedua hal ini hilang karena tidak adanya lagi kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah, maka akan terjadi ketidakstabilitasan di beberapa sektor, baik itu perekonomian maupun struktur pemerintahan ini sendiri. Berarti kredibilitas BPK sirna ya Bang ya, seiring hilangnya fungsi pemeriksa keuangan negara. Bagaimana cara mengatasi ini Bang Willy? Sebenarnya Mbak Put, kita sudah ada Majelis Kehormatan Kode Etik yang melakukan pembinaan dan tindakan terhadap oknum tersebut dan semua pegawai BPK lainnya. Pengawasan lainnya kita lakukan seperti pelaporan LHKPN, para pegawai, perputaran entitas pemeriksa, dan diperlukan bantuan dari instansi terkait dan masyarakat luas sih untuk melaporkan jika terdapat indikasi pelanggaran serta penyelewengan yang dilakukan pegawai-pegawai BPK di luar sana. Oke. Terima kasih kakak dan abang semua. Berarti untuk penyebab, dampak, dan penanganannya butuh perhatian khusus ya. Mari kita lanjut lagi bahas isu yang kedua, yaitu mengenai money laundry. Nah, yang populer sekarang ini kan kasusnya para afiliator. Kira-kira pernah nggak ini terjadi di BPK sendiri, Kak Fazrina? Ya, hal ini juga pernah terjadi ya di lingkup BPK begitu. Ini ada kaitannya dengan kasus korupsi tadi ya, terkolerasi. Untuk menghilangkan bukti korupsi tadi, maka dilakukanlah pencucian uang agar tidak ada bukti yang tertinggal. Sehingga kasus pencucian uang pun terjadi, begitu Mbak. Ini kasus ini merupakan PR besar nih untuk negara ini. Karena hak-hak yang dirampas oleh para koruptor itu kan harus dikembalikan ke negara. Pemerintah harus membuat penanganan sendiri untuk kasus ini, di mana itu mengakibatkan pengeluaran dana tersendiri. Nah, uang negara yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jadi harus digunakan untuk menindaklanjuti kasus seperti ini. Itu Kak. Ini Bang, saya garis bawahi dari komentar Bang Riki mengenai dana lebih besar untuk penanganan kasus nih ya Bang. Tindakan tambahan seperti apa kira-kira Bang Will yang dilakukan oleh BPK? BPK sudah melakukan beberapa kesepakatan terhadap APH dan instansi lainnya. Untuk tindak pencucian uang ini bisa ada kesepakatan bersama PPATK, yaitu tahun 2006. Dengan kesepakatan bersama tersebut, melalui bantuan PPATK, BPK jadi punya kemampuan untuk mengetahui aliran dana terkait dengan transaksi keuangan yang lagi diperiksa oleh BPK. Kemudian PPATK juga begitu. Jika PPATK memiliki informasi transaksi yang mencurigakan dan melibatkan pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara, maka BPK siap tuh untuk membantu pemeriksaannya, Kak Put. Oke, jadi untuk kasus pencucian uang, pemerintah sudah membentuk lembaga sendiri untuk menanganinya ya Bang ya. Kita lanjut lagi untuk bahas isu terakhir yang nggak kalah panasnya nih, isu mengenai berita bohong yang paling banyak merambat di kalangan ibu-ibu dan grup WA keluarga salah satunya. Gimana Kak Fazrina tanggapannya mengenai penyebab banyaknya berita bohong yang gampang sekali tersebar? Baik, terkait isu hoax ya, memang kalau kita terkait hoax ini harus ada kata saring dulu sebelum sharing begitu ya. Jika ada info yang dirasa ragu apakah ini dikeluarkan oleh BPK atau tidak, silahkan langsung konfirmasi ke media sosial BPK seperti Twitter dan Instagram gitu, atau langsung datang ke Humas BPK di kantor perwakilan. Kami sangat senang dan terbantu sekali jika ada teman-teman yang
mengklarifikasi hal seperti ini. Begitu, Mbak. Intinya saring dulu ya Mbak ya, saring dulu ya Kak ya sebelum sharing. Untuk dampaknya sendiri gimana Bang Riki? Ini sebelumnya kita pahami dulu artinya ya. Hoax itu adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang dipelintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius. Nah, hoax ini bisa mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat dan bisa saja memecah persatuan bangsa. Jika sampai ada korban yang termakan hoax, maka pasti akan ada kerugian, di mana ujung-ujungnya pemerintah juga yang disalahin. Nah, dengan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kembali terkikis, itu kredibilitas pemerintah jadi jatuh. Mungkin Bang Willy bisa bantu menceritakan cara-cara untuk mengantisipasinya, Bang. Baik, Bang Riki. Sebenarnya Mbak Puput, jika masyarakat mau lebih rajin untuk mencari kebenaran dan memfilter informasi sebelum membagikan informasi tersebut, hoax ini bisa kita hindari. Ingat, seperti yang sebelumnya dikatakan, jangan lupa saring sebelum sharing. Nah, BPK juga rutin memberikan informasi ajakan agar tidak tertipu dengan informasi yang berkaitan tentang BPK, seperti lowongan kerja, seminar, dan hal-hal lainnya. Nah, BPK tuh informasinya ada tuh di media sosial resmi yang dimiliki BPK, Mbak Put. Oke, jadi Kang Davin, hati-hati Kang kalau menerima pesan WA dari grup keluarga. Ada baiknya diteliti dulu Kang, kita saring dulu baru kita sharing. Yuk Kang Davin, dikasih pantunnya sekaligus sebagai penutup podcast kita. Baik, benar banget nih Kak Putri. Saya ada 3 pantun nih yang kira-kira bisa merangkum semua topik kita. Perihal korupsi ya. Sayangi gaji pokokmu, sayangi tunjanganmu. Percayalah, kamu pasti akan malu untuk berbuat tabu. Untuk pantun kedua, perihal money laundering mungkin ya. Berbuat baik butuh usaha, menjadi yang terbaik butuh kerja keras. Nikmat memang berbuat dosa, tapi bersiaplah untuk berakhir di lapas. Terakhir nih Kak Putri. Perihal hoax ya berarti ya. Kepala botak dibilang gundul. Mengias diri di depan kaca. Jangan terpengaruh karena judul. Pahami berita setelah membaca. Terima kasih Kak Putri. Thank you. Demikian presentasi podcast dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.